بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ilahun wahidun la ilaha illa anta. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuriddati wa sirris sarifi syairil asma'i was sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Saudara-saudara yang saya muliakan, Ramadan adalah bulan untuk mencapai kemuliaan akhirat, dan atas rahmat Allah kita pada saat ini bertemu dengan bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, di mana Allah banyak menjanjikan rahmat kepada orang-orang mukmin, orang-orang beriman yang berjuang bersungguh-sungguh untuk mencapai rahmat Allah. Saudaraku, jadikanlah Ramadan itu sebagai sarana bagi jiwa untuk menduduki kemuliaan akhirat yang tertinggi. Berjuanglah selama bulan Ramadan ini dengan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah, dan tempatkan seluruh ibadah yang dilakukan pada tingkatan tertinggi yang kami menyebutnya ibadah pada tingkatan jiwa. Berpuasalah saudaraku pada seluruh tingkatan. Jasad berpuasa, hati berpuasa, pikiran berpuasa, bahkan jiwa kita juga harus melakukan puasa, sehingga dengan demikian puasa yang kita lakukan akan berada pada tingkatan yang tertinggi. Jangan saudara takut lapar dalam berpuasa, karena itu baru tingkatan jasad saja. Pahami kembali saudaraku, bahwa puasa itu pengertian dasarnya adalah menahan diri dari haus dan lapar. Dari pengertian ini maka orang yang berpuasa itu pasti haus, dan orang yang berpuasa itu pasti lapar. Jadi jangan dijadikan lapar dan haus itu menjadi penghalang bagi kita untuk menyempurnakan ibadah yang besar ini kepada Allah, yang nilainya Allah tidak memperkenankan untuk dilakukan oleh seluruh malaikat,
Allah berfirman bahwa puasa itu adalah hak Allah dan hanya Allah sendiri yang akan memberikan penghargaan kepada orang yang melakukan secara sungguh-sungguh kepada Allah dengan keimanan dan dengan harapan kelak bisa bertemu dengan Rabb-Nya. Saudaraku, setelah kita menyempurnakan ibadah puasa di siang harinya, maka langkah berikutnya lakukan ibadah di malam hari, yaitu perbanyaklah melakukan solat-solat sunnah, dan setiap solat yang dilakukan lakukanlah dengan cara sesempurna mungkin yang mampu kita lakukan. Saudaraku, jangan tergesa-gesa ingin menyelesaikan solat, karena solat pada bulan puasa Allah menjanjikan pahala kemuliaan yang berlipat ganda, yang seandainya pahala dan kemuliaan ini ditampakkan kepada manusia, maka seluruh manusia pasti tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah meninggalkan solat sepanjang bulan puasa ini. Maka saudaraku, lakukan solat itu dengan hikmat, dengan tenang, dengan etika yang tertinggi yang kita miliki. Jangan sampai hawa nafsu ini ikut campur terhadap solat yang kita lakukan. Singkirkan keinginan-keinginan lahiriah pada saat kita melakukan solat, karena begitu banyak kita melihat saudara-saudara kita melakukan solat di bulan Ramadan tergesa-gesa. Entah apa yang mereka kejar. Kenapa mereka tidak bisa meninggalkan keinginan jasadnya? Kemana jiwa mereka? Solat tergesa-gesa itu sudah cukup lama menguasai kita, khususnya yang ada di lingkungan kita ini yang bisa kita lihat. Maka saudaraku, untuk bulan Ramadan ini beralihlah kita dengan solat yang baru, yaitu solat yang hanya mementingkan kepentingan jiwa, solat yang dilakukan tulus kepada Allah tanpa syarat, solat yang hanya diarahkan kepada bakti kita kepada Allah dalam upaya Allah bangga kepada setiap ibadah, khususnya solat yang kita lakukan pada bulan Ramadan. Dan pastikan solat-solat yang kita lakukan dalam bulan Ramadan ini menjadi pelajaran bagi kita untuk menyempurnakan setiap solat yang kita lakukan di bulan setelahnya. Saudaraku, malaikat Jibril diutus oleh Allah datang kepada Rasulullah untuk menyampaikan bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan di mana Allah menyiapkan pengampunan kepada seluruh hamba-hambanya, khususnya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saudaraku, berjuanglah di bulan Ramadan ini. Jangan sampai ada satupun dosa kepada Allah yang tidak diampuni pada bulan Ramadan ini. Berjuanglah selama bulan Ramadan ini untuk mendapatkan pengampunan dari Allah. Dan jangan sekali-kali umat Rasulullah menyombongkan diri di dalam Ramadan ini dengan menyia-nyiakan rahmat yang Allah janjikan di dalamnya. Karena malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah, barang siapa yang tidak mendapatkan pengampunan di bulan Ramadan ini, maka tempatnya adalah neraka, dan Allah
enggan atas dirinya. Saudaraku, begitu besar cintanya Allah kepada manusia, kepada hamba-hambanya yang ada di bumi ini, hingga ibadah dalam 1 bulan Allah menjanjikan mampu menghapus seluruh dosa yang dilakukan sepanjang tahun. Maka tundukkan diri dan jiwa kita di hadapan Allah. Lakukan setiap ibadah yang ada di bulan Ramadan dengan harapan Allah ridho kepada kita dan jiwa kita dikembalikan kepada fitrah kemuliaan penciptaannya. Saudara-saudaraku, dalam bulan Ramadan ada 1 malam yang disebut sebagai malam 1000 bulan, yang Rasulullah memberikan petunjuk kepada kita bahwa malam kemuliaan ini ada di 10 malam yang terakhir. Maka saudaraku, pada saat memasuki 10 malam yang terakhir, kurangi kenikmatan jasad, kurangi tidur kita, kurangi kebersamaan kita bersama keluarga. Habiskan malam-malam kita untuk berada di hadapan Allah dengan sholat, zikir, berdoa, dan bermunajat kepada Allah. Pastikan saudaraku, kita semua umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususnya keluar dari bulan Ramadan ini dengan mendapatkan seluruh janji-janji Allah yang telah disiapkan untuk orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, yang bersungguh-sungguh di bulan Ramadan. Saudaraku, pada akhirnya semoga Allah memberikan rahmat dan kekuatan kepada kita semua untuk sanggup melakukan semua ibadah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama di bulan Ramadan ini. Berpuasa di siang harinya dengan seluruh tingkatan, jasad berpuasa, hati berpuasa, pikiran juga kita puasakan, bahkan hingga pada jiwa kita pun kita upayakan untuk berpuasa selain daripada Allah. Dan setiap ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini disambut oleh Allah, dan Allah berkenan terhadap ibadah yang kita lakukan, sehingga Allah berkenan kepada kita semua, seluruh hamba-hamba Allah yang ada di bumi ini, khususnya umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk memberikan janji yang telah ditetapkan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Demikian saudaraku, rahmat Allah yang tertinggi dianugerahkan kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.